Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Supriyanto Cah PCT dimanapun teman-teman berada, semoga kalian pagi ini tetap semangat, tetap berkarya untuk diri sendiri, keluarga, dan bangsa bahkan dunia ya. Alhamdulillah pagi ini nih di Jakarta suasananya tuh mendung tapi matahari terbit. Gimana tuh? Mataharinya tetap terbit, udaranya mendung. Saya tadi dengerin sekilas dari bahasan yang diobrolin oleh si Bapak Gita Wirjawan. Mungkin teman-teman pada tahu semua ya, siapa itu Bapak Gita Wirjawan. Bapak Gita Wirjawan adalah salah satu mantan uh, menteri yang, kalau nggak salah menteri apa dulu ya, luar negeri apa dalam negeri, luar negeri kayaknya dia, karena kan memang dia seorang lulusan luar negeri, kalau kan lulusan Amerika ya, dan beliau saat ini juga sebagai seorang pengusaha gitu. Banyak kata-kata beliau yang kadang-kadang kok nampol ya di pikiran saya gitu. Salah satunya dia bercerita bahwa saat ini itu anak-anak kita dididik oleh generasi TikTok dan generasi Instagram. Wah, ini tak pikir-pikir ya bener ya, jangankan anak-anak kita, saya sendiri gitu ya, dididik oleh generasi TikTok, oleh uh, para konten-konten kreator TikTok. Nah, yang jadi masalah gitu ya, kita ini kan nggak ngerti ya, siapa aja bisa create konten. Kalau impactnya itu hal baik, hal positif, is okay. Cuman kayak tadi saya berangkat sekolah, anak-anak saya nyanyi-nyanyi yang wow. Nah, akhirnya saya tegur, oh itu nggak baik nak gitu. Dan itu jangan diteruskan. Nah, bagaimana ini daily terjadi terus menerus gitu loh ya. Kita wah ya, misalkan anak-anak kita disekolahkan sekolah yang baik, sekolah ini, tapi di luaran sana itu yang terjadi sangat jauh dari perilaku yang diharapkan yang dipelajari dari sekolah. Nyatanya ini anak-anak kita itu di mana-mana udah nongkrong, banyak yang nongkrong, banyak dengan kata-kata yang nggak baik, wah pokoknya bahasa binatang sekarang udah jadi daily life mereka. Terus bagaimana dengan belajar, bahkan banyak yang sekolah itu malas, sekolah males, bilangnya sekolah tapi nggak sekolah, dan banyak terjadi hal-hal seperti itu ternyata di luaran sana. Jadi yang diomongin Pak kita tadi bahwa kita ini jadi generasi TikTok, generasi Instagram, generasi YouTube seperti ini. Nah, yang jadi problem semua kan banjir informasi lah gitu ya. Informasi kalau dulu zaman saya sekolah masih kecil, untuk bisa membaca buku yang baik aja itu nggak punya. Pernah bermimpi, saya pernah, mama saya pernah cerita. Nah, siapa tahu nanti kalau bisa masuk sekolah pesantren termas atau kalau itu ya. Tapi yang di sana tuh yang mahal kitabnya, Nas. Kitabnya gitu. Dalam hati saya kebayangin nggak, waduh sekolah itu mahal, kitabnya mahal, dan nggak mungkin saya bisa sekolah ke sana gitu. Bahkan membayangkan bisa sekolah di Jakarta aja impossible. Nah, sedangkan sekarang anak-anak kita, saya dan kita semua ini, mau dimanapun kita berada bisa tersentuh informasi, bahkan banjir informasi dan komunikasi gitu ya. Kayak tak renungin, wow ini dampaknya apa ya buat saya, gimana dampaknya dengan anak-anak saya, keluarga kita gitu ya. Kita ngomong ekonomi susah, cari duit gak mudah, tapi banjir informasi, banyak orang pamer, banyak pencapaian orang gitu. Tiap hari kita disuguhin dengan kemewahan, padahal realitasnya tidak semudah itu teman-teman. Terus tadi beliau juga membahas masalah kolektivitas semu. Kita itu paling happy kalau saya coba bayangkan, memang kita ngumpul-ngumpul. Gayanya orang Indonesia ini kan kita ngumpul-ngumpul ya. Bener ya. Nah, kita happy saat kumpul orang, komunitas-komunitas. Tapi benar-benar bisa membahagiakan hati jiwa dan jiwa kita nggak sih gitu? Apa jangan-jangan itu semua cuman apa ya? Cuman ya seakan-akan gitu ya, wah kita happy, tapi realitasnya hati kita menjerit, jiwa kita tuh nggak happy gitu. Nah, beliau tadi mengatakan bahwa terjadi kolektivitas semu. Oh, yang dimaksud beliau itu ini kali ya,
Kadang-kadang kita ngumpul sama orang atau apa dengan mungkin grup apa gitu, grup alumni misalkan, grup ini sekelas kan bikin happy, tapi endingnya bener nggak bikin happy? Jangan-jangan cuman kolektivitas yang semu gitu, yang nggak real happy, nggak real kita membuat kita senang gitu ya. Jadi teman-teman, hal-hal kayak gini terjadi everyday, terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Terus apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini jadi perenungan pagi ini. Terus apalagi kita ini sekarang bukan cuma persaingan ya, persaingan dalam bisnis, dalam kehidupan. Ini bukan cuma masalah lokal. Lokal itu cuma daerah kita sendiri, bukan cuma hanya bangsa Indonesia sendiri, tapi sudah global. Kalau dulu sering terdengar jargonnya adalah think global, actionnya locally gitu. Jadi kita berpikir secara dunia, tetapi mengejawantahkannya gitu dalam keseharian kita ya di area kita. Tapi sekarang seperti itu nggak cukup. Bahkan kita harus teriak-teriak secara internasional, global, tapi perannya tetap ke lokal. Nah, piye gitu ya kalau kita cuman everyday diracunin dengan konten-konten yang memang gak berkualitas, konten-konten yang justru malah merusak, justru negatif. Nah, kita saja yang sudah usia, yang sudah dewasa, berat. Bagaimana anak-anak kita, junior-junior kita yang selalu dimasuki dengan konten-konten yang justru kita sendiri nggak paham, karena memang nggak apa ya, gapnya kita nggak masuk dan kita nggak bisa mengikuti adik-adik kita. Nah, benteng kita apa? Saya tadi ngobrol ke Kalista, adiknya sempat nonton sesuatu yang kan banyak iklan segala macam itu yang terselip sebenarnya. Nah, saya jujur saya sendiri nggak bisa menyetop itu semua. Kan anakku nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak. Jadi satu-satunya yang saya bilang sekarang yang saya lakukan adalah ya diskusi, karena anak saya jelasin, oh ini kayak gini, pengaruhnya begini, efeknya begini ya, dengan bahasa mereka. Akhirnya ya walaupun nggak 100% bisa men-skip, nggak bisa 100% bisa menyetop, paham. Jadi kalau yang dibilang dulu kan orang Jawa ini apa-apa tabu, tapi behindnya justru kacau. Anak-anak sekarang kita ngomong di depannya tabu-tabu, di belakangnya justru kacau gitu. Banyaklah hal-hal yang tidak tepat. Jadi ya ini pembelajaran bagi saya, dan terus untuk saya harus belajar. TikTok sih oke, tapi gimana cara menyiasatinya gitu. Dan benteng terakhir adalah memang iman ya. Kenapa agama ini bisa jadi benteng gitu ya, karena pada saat knowledge-nya dan diaplikasikan tentunya bisa jadi rem yang luar biasa dahsyat. Saya dulu di waktu di kampung tuh ya termasuk yang dijebloskan ke ngaji, sholat, yang benar-benar itu dikuatin banget oleh orang tua saya, oleh ibu saya. Alhamdulillah, terima kasih sudah itu. Walaupun satu sisi saya dulu termasuk yang katrok, nggak bisa bergaul, nggak punya temen, bla 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 bla. Cuma itu bisa jadi rem. Saya dulu pernah pada saat itu ya banyak masuk ke area-area yang red gitu ya, tapi ya bisa ngerem gitu. Jadi ya ending ya menurut saya sih ya itu ke sana ya, ke Tuhan gitu. Makanya bekal anak-anak kita ya harus ke sana. Kalau enggak, wow, dengan banjirnya informasi, nggak peduli negatif positif, itu kita merem aja tuh dapat suntikan informasi, suntikan pemberitaan yang banjir kemana-mana. Nah, kalau tidak bisa mengelolanya, bukan happy, justru yang katanya mencari tentrem ayem dalam kehidupan, no, gelisah tak terbatas. Berapapun uang yang kita miliki, harta segala macam, itu tidak bisa membuat happy. Believe lah itu. Itu menurut saya ya. Kalau mungkin ada pendapat dari sobat-sobat, yes, boleh di share dan di komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.